Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 yang beranggotakan saya sendiri yaitu Nur Fadlia Dinarti, NIM 2018-014, Novi Wahyuni 2018-040, dan Dita Ayu Lutfiana 2018-043 akan menjelaskan tentang pemeriksaan kewajiban jangka pendek. Karakteristik kewajiban jangka pendek. Menurut Fasbi, kewajiban adalah pengorbanan manfaat ekonomi masa datang yang cukup pasti yang timbul dari keharusan sekarang suatu kesatuan usaha untuk mentransfer aset atau menyediakan jasa kepada kesatuan lain di masa datang sebagai akibat atau kejadian masa lalu. Contoh kewajiban jangka pendek. Yang pertama, hutang dagang. Yang kedua, pinjaman dari bank. Yang ketiga, bagian dari hutang jangka panjang yang jatuh tempo dalam waktu 1 tahun. Yang keempat, hutang pajak. Yang kelima, biaya yang masih harus dibayar. Yang keenam, voucher payable. Yang ketujuh, hutang dividen. Yang kedelapan, pendapatan yang diterima di muka. Yang kesembilan, uang muka penjualan. Yang ke-10, hutang leasing yang jatuh tempo dalam 1 tahun yang akan datang. Yang ke-11, hutang bunga. Dan yang terakhir, hutang perusahaan afiliasi. Selanjutnya ada pengendalian internal kewajiban jangka pendek. Ciri-ciri pengendalian internal yang baik atas kewajiban jangka pendek. Yang pertama, adanya pemisahan tugas antara bagian pembelian, bagian penerimaan barang, bagian gudang, bagian akuntansi dan keuangan. Yang kedua, digunakannya formulir-formulir yang bernomor urut cetak untuk permintaan pembelian, order pembelian, dan laporan penerimaan barang. Yang ketiga, adanya sistem otorisasi untuk pembelian maupun pelunasan hutang. Yang keempat, digunakannya sistem tender untuk pembelian dalam jumlah yang besar. Yang kelima, digunakannya subledger hutang. Yang keenam, digunakannya sistem voucher untuk pengendalian pembayaran hutang. Yang ketujuh, dokumen pembelian yang telah dibayar dicap lunas untuk mencegah pembayaran 2 kali. Selanjutnya, tujuan pemeriksaan kewajiban jangka pendek. Yang pertama, memeriksa bahwa adanya internal kontrol yang baik atas kewajiban jangka pendek. Yang kedua, memeriksa kewajiban jangka pendek yang tercantum di neraca didukung oleh bukti-bukti yang lengkap dan berasal dari transaksi yang betul-betul terjadi. Yang ketiga, memeriksa bahwa semua kewajiban jangka pendek sudah tercatat per tanggal neraca. Yang keempat, memeriksa bahwa acute expenses jumlahnya reasonable, tidak terlalu besar atau terlalu kecil. Yang kelima, memeriksa bahwa kewajiban leasing, jika ada, sudah dicatat sesuai dengan standar akuntansi sewa guna usaha atau PSAK 30. Yang keenam, kewajiban jangka pendek dalam mata uang asing telah dikonversikan ke dalam rupiah dengan kurs setengah BI pada tanggal neraca. Yang ketujuh, memeriksa bahwa biaya bunga yang timbul telah dibebankan dalam laba rugi tahun berjalan dan kewajiban bunga telah dicatat dalam neraca. Selanjutnya, biaya bunga hutang jangka pendek betul telah terjadi, dihitung secara akurat dan merupakan beban perusahaan. Yang kesembilan, semua persyaratan dalam perjanjian kredit telah diikuti oleh perusahaan sehingga tidak terjadi bank default atau kesalahan suatu bank dalam menghitung bunga kredit nasabahnya. Yang terakhir, penyajian kewajiban jangka pendek telah sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum atau SAK. Prosedur pemeriksaan kewajiban jangka pendek. Yang pertama, pelajari dan evaluasi internal kontrol atas kewajiban jangka pendek. Dalam hal ini, auditor dapat menggunakan internal kontrol, questionnaires, flowchart, atau penjelasan naratif, karena utang usaha merupakan bagian dari siklus pembelian, utang usaha, dan pengeluaran kas, maka bisa digunakan internal kontrol,
questionnaires untuk pembelian, utang usaha, dan pengeluaran kas. Yang kedua, minta rincian kewajiban jangka pendek, baik utang usaha maupun kewajiban lainnya. Kemudian, periksa kebenaran penjumlahan dan cocokkan ke saldo utang menurut buku besar. Selain rincian utang usaha, rincian yang harus diminta dari klien adalah: yang pertama, rincian biaya yang masih harus dibayar. Yang kedua, liabilitas lain-lain. Dan yang ketiga, utang pajak. Untuk yang ketiga, untuk hutang dagang, cocokkan ke saldo masing-masing supplier berdasarkan sampel. Yang keempat, periksa ke bukti-bukti pendukung secara tes basis. Yang kelima, periksa rekonsiliasi antara vendor statement dengan supplier hutang. Yang keenam, lakukan konfirmasi atas hutang dagang untuk saldo yang material maupun yang saldonya tidak berubah. Yang ketujuh, periksa pembayaran setelah tanggal neraca untuk mengetahui apakah ada kewajiban yang belum dicatat per tanggal neraca dan untuk meyakinkan diri mengenai kewajaran saldo utang per tanggal neraca. Yang kedelapan, lakukan konfirmasi untuk hutang bank dan cocokkan jawaban konfirmasi dengan perjanjian kredit. Yang kesembilan, untuk pinjaman kepada pemegang saham, direksi atau perusahaan afiliasi, kirimkan konfirmasi, periksa ke perjanjian kreditnya dan pembebanan bunganya. Yang kesepuluh, untuk hutang leasing, periksa perlakuan akuntansinya dan klasifikasi ke dalam kewajiban lancar untuk kewajiban yang jatuh tempo dalam 1 tahun yang akan datang. Yang ke-11, periksa kebenaran perhitungan matematis dari bunga dan pembebanannya ke laba rugi. Perhatikan juga aspek pajaknya. Yang ke-12, periksa saldo debit hutang dagang dan reklasifikasikan ke dalam piutang apabila jumlahnya material. Yang ke-13, periksa uang muka penjualan ke bukti pendukungnya dan periksa penyelesaiannya. Yang ke-14, periksa dan klasifikasikan ke dalam hutang jangka pendek bagian hutang jangka panjang yang akan jatuh tempo dalam 1 tahun yang akan datang. Yang ke-15, untuk kewajiban dalam mata uang asing, konversikan dalam kurs pada tanggal neraca. Yang ke-16, periksa hutang pajak dan pelunasannya. Yang ke-17, periksa dasar perhitungan accrued expense apakah konsisten dan reasonable. Yang ke-18, periksa notulen rapat dewan direksi, pemegang saham, dan perjanjian untuk melihat kemungkinan adanya unrecorded liability. Yang ke-19, kirimkan konfirmasi kepada penasihat hukum klien. Yang ke-20, periksa penyajian kewajiban jangka pendek apakah sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum atau SAK. Kertas kerja pemeriksaan kewajiban jangka pendek. Menurut Agus, dalam bukunya yang berjudul Auditing atau Pemeriksaan Akuntan oleh Kantor Akuntan Publik Jilid 2, menyatakan bahwa kertas kerja digunakan dalam pemeriksaan kewajiban jangka pendek. Yang pertama ada ICQ, prosedur pembelian, hutang, dan pengeluaran kas. Yang kedua ada stop schedule atau kewajiban jangka pendek. Yang ketiga yaitu sporting schedule atau hutang dagang. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.